sudah datang kepadamu berita tentang hari yang penuh dengan kegelapan. Saking gelapnya dunia itu karena kiamat, hati pun ikut gelap, tidak tahu mau kemana, mau buat apa. Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tetapi dia adalah bentuk dialog antara kita dengan Allah, karena setiap ayatnya itu seakan-akan mengkhitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa laka nusalli ya rabbana wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal azizul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani thumma yafqahu qawli. Hadirin sekalian rahmati Allah, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Al-Quran adalah way of life dan panduan hidup seluruh umat Islam, tidak terkecuali. Kalau kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau mendefinisikan dengan sangat gamblang dan jelas agar Al-Quran sebagai panduan hidup kita ini betul-betul melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan Al-Quranul Karim hiyal kitabul munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, al-mabdu al-muta'abbad bitilawatihi al-mu'jiz ayatuhu al-mutahadda bi aqsari suwarin al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Secara simple seperti itu, tapi ini sangat mendalam artinya. Al-Quran yang merupakan panduan hidup kita ini datangnya dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, sehingga ini menjadi mukjizat abadi sepanjang zaman. Bahkan satu-satunya mukjizat Rasulullah yang masih ada, walaupun beliau telah tiada. Setiap ayat yang dibaca akan mengandungi pahala siapapun yang membacanya. Dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu pasti mengandung mukjizat. Ada beberapa kategori mukjizat ya yang di dalam Al-Quran itu terkait dengan ayat-ayatnya. Al-i'jaz at-ta'thiri ada, al-i'jaz al-balaghi, al-i'jaz al-ghaibi, dan al-i'jaz mukjizat-mukjizat yang tidak pernah didapatkan atau tidak pernah dijangkau oleh siapapun akal manusia kecuali setelah beberapa masa melalui penelitian baru ditemukan, disitulah nampak kemukjizatan Al-Quran tersebut. Termasuk al-i'jazu at-ta'thiri yang ingin saya coba jelaskan di sini. Bagaimana mukjizat dari sisi refleksi dan pengaruh bacaan, baik melalui pendengaran yang didengar oleh seseorang ataupun orang itu sendiri yang membacanya dan memahaminya.
pengaruh ayat Al-Quran tersebut terhadap dirinya. Ambil contoh misalnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak mencari Rasulullah dan hendak membunuhnya, disebutkan dalam kitab sirah, beliau sangat emosi melihat kondisi di Mekah, di mana masyarakat Quraisy terpecah belah. Konon menurut dia disebabkan karena Muhammad membawa ajaran baru, sehingga akhirnya orang tua memusuhi anaknya, suami berpisah dengan istrinya. Dia ngebet banget nyari Muhammad, ini gara-gara Muhammad. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan salah seorang sepupu dia, Abdullah bin Nu'aim. Ditanya oleh sepupunya, mau kemana Umar? Saya mau nyari Muhammad, saya mau habisin dia. Kenapa? Kau lihat sendiri keadaan di Mekah kayak gini jadinya. Ini akar masalahnya di dia. Kalau dia udah selesai, akan balik lagi kondisi Mekah ini bersatu. Kalau kondisinya seperti ini, datang musuh, habis kita. Maka Abdullah bin Nu'aim ini mengatakan kepadanya, boro-boro kamu nyari Muhammad, selesaikan dulu urusan internal keluarga kamu. Sudah sampai belum infonya? Adik kandungmu Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'ad bin Zaid itu sudah ikut agama Muhammad. Dia sudah merasa terpukul, dia alihkan arahnya menuju ke rumah adiknya. Digebrak pintunya, ditampar si Sa'ad bin Zaid ini suaminya. Dan Fatimah sebagai istri ingin melerai, ditampar juga oleh Umar sampai berdarah. Ya, segarang-garangnya abang, dia tetap punya rasa kasih sayang. Ternyata setelah melihat adiknya berdarah, dia pun kemudian cooling down sedikit. Dan dia tanya, apa yang kamu baca tadi? Dari balik pintu saya mendengar ada sesuatu yang tidak pernah saya dengar dibaca. Ini adalah mushaf, tidak boleh disentuh kecuali yang sudah menyatakan syahadah. Apa syaratnya? Harus bersuci. Sementara itu, saat itu ya, luar biasa pengaruh ayat. Umar bin Khattab tiba-tiba ya setelah cooling down itu, dia manut dan ikut apa yang diarahkan oleh adiknya. Pergi ke kamar mandi, cuci badanmu, baru kamu bisa menyentuh ini. Dia ikut. Setelah itu diberikan lembaran tersebut, dia baca, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ini kalimat-kalimat yang puitis berakhir dengan ya. Kemudian kalimat dan kata-katanya itu luar biasa, tidak pernah diucapkan oleh pakar syair yang ada di Mekah saat itu. Dia tersentuh. Ini dari mana Fatimah? Kata-kata ini. Ini dari Allah, turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini yang kami kaji. Kebetulan di dalam rumah itu ada Khabbab bin Al-Irth juga yang sengaja diutus oleh Rasulullah untuk mengajar keluarga Ibnul Khattab. Dia sembunyi di balik pintu karena takut dengan kegarangan Umar bin Khattab. Tapi begitu Umar sudah cooling down, dia keluar. Jadi lembaran itu dibawa oleh Khabbab bin Al-Irth, kemudian mereka kaji. Dan kemudian sampai di tangannya Umar bin Khattab, dan itulah awal cikal bakal dia masuk Islam. Ini al-i'jazu at-ta'thiri. Bukan hanya terjadi di zaman para sahabat. Sampai sekarang ini juga di zaman modern ini banyak sekali kisah-kisah terjadi yang kita dengar, kita baca, ataupun tidak sempat sampai ke kita infonya. Orang-orang barat misalnya melihat apa? Ada info terakhir, mereka mengkaji gumpalan nutfah, darah yang ada di dalam rahim seorang ibu itu berproses untuk menjadi janin itu. Dia seperti lintah. Itu bagaimana sampai ada benda seperti itu di dalam, dia melalui proses seperti ini. Dan itu dia baca dari translate Al-Quran. Mudghah itu ibarat lintah, setelah ditelusuri, dia adalah sekerat darah, segumpal darah, kemudian akan berubah menjadi daging. Ini ditelusuri dan dia teliti karena menarik menurut dia dari segi sains. Dan setelah ditelusuri secara detail, luar biasa, membuat mereka-mereka yang ilmuwan ini
Yang pakar ini, yang tahu detail masalah itu menjadi terkesimak. Ini Al-Quran 14 abad yang lalu diturunkan. Tetapi sains meneliti dan menemukan rahasia ini barusan sekarang ini. Dan akhirnya mereka pun menyatakan diri masuk Islam. Banyak sekali. Nah, ini yang disebut dengan al-i'jazut ta'thiri tentang Al-Quran. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran yang sangat luar biasa ini? Di antara bentuk interaksi kita dengan Al-Quran ini adalah membaca. Iqra. Membaca itu bukan sekedar rutinitas, tetapi membaca dengan hati. Membaca dengan cinta. Kalau kita cinta Al-Quran, kita sangat mengapresiasi bahwa Al-Quran ini bukan sekedar buku bacaan, tetapi dia memiliki daya tarik dan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap attitude, karakter kita, spirituality kita, yang mana nanti intinya akan bermuara kepada sikap dalam pergaulan kita sehari-hari. Kita akan bisa membaca itu dengan hati, dengan cinta. Kita tidak akan merasa ngantuk, kita tidak akan merasa letih, malah justru walaupun sampai parau suara kita itu, kita akan terus membaca itu. Kalau tilawah dan qiraahnya itu dengan cinta. Apalagi kalau kita menghadirkan seakan-akan kita ini berdialog dengan Allah, ya kan? Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tetapi dia adalah bentuk dialog antara kita dengan Allah. Karena setiap ayatnya itu seakan-akan mengkhitab kita. Kalimat K misalnya, Iqra kitabak. Saya kasih contoh misalnya, ketika kita baca ayat, Iqra kitabak, baca kitabmu. Nah, kita telusuri apa yang dimaksud dengan kitab itu. Ternyata kitab itu adalah catatan yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Iqra kitabak, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, dan seterusnya. Baca catatanmu itu. Gimana kita menghadirkan itu, bacaan itu. Ya Allah, ternyata saya kelak nanti di hari kemudian akan membaca catatan saya sendiri. Allah sendiri mengatakan, baca sendiri catatanmu. Dari tanggal sekian hari ini dan itu. Dan kau berada di lokasi ini melakukan hal-hal yang ini. Iqra kitabak. Cukup dirimu sebagai saksi. Tidak perlu lagi menghadirkan saksi A, B, dan seterusnya. Dirimu yang menjadi saksi. Kalau masih menyangkal akan dihadirkan videonya. Ini loh keadaan kamu waktu itu. Nah, ketika membaca seperti itu, kalau kita membaca dengan cinta gak bakalan ngantuk. Walaupun berjam-jam kita membaca Al-Quran. Secara pribadi, pengalaman. Di waktu COVID dulu. Ketika semua akses atau keluar tidak boleh. Saya coba dengan anak-anak untuk membaca Al-Quran. Karena membaca sirah para salafun saleh, ada yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 kali, ada yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 7 kali, 10 kali, 30 kali, bahkan 60 kali dalam sebulan Ramadan. Yang membaca 60 kali khatam dalam sebulan itu tidak lain adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukan beliau yang memviralkan itu. Beliau tidak ingin amal soleh beliau itu diketahui oleh banyak orang akan menggerusi pahalanya. Tapi yang meriwayatkan ini adalah murid dekat beliau, Ar-Rabi'. Ar-Rabi' itu meriwayatkan bahwa gurunda Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pernah mengkhatamkan Al-Quran 60 kali sehari semalam. Jadi di siang harinya sekali khatam, malam harinya khatam lagi. Begitu seterusnya. Jadi 1 bulan semuanya 60 hari. Ini saya melihat ketika baca sejarah yang seperti ini. Kenapa mereka bisa? Kenapa saya nggak bisa? La taqul la astati', jarib. Jangan katakan saya nggak sanggup. Dicoba dulu. Itu prinsipnya seorang mukmin. Maka di era COVID itu saya coba, walaupun tidak sampai seperti beliau. Mungkin beliau sudah hafal 2 kepala ayat itu, duduk aja begini bisa selesai 1-2 juz, bentar kemudian jalan lagi sambil ini murajaah, selesai 3 juz. Tapi kita Allah tidak melihat
seberapa banyak yang kita khatamkan. Allah melihat kejujuran kita dan kesungguhan dan azam kita. Al-mujahadah wal azmu. Walaupun tidak sampai ke level seperti yang ditargetkan, tapi mujahadahnya luar biasa, tidak akan mengurangi nilai pahala daripada orang yang mencapai target tersebut. Jadi saya secara pribadi coba, ternyata kalau misalnya dari habis sholat subuh sampai menjelang zuhur itu bisa selesai 8 sampai 10 juz. Dari setelah sholat subuh, setelah melakukan sunat syuruk, duha, itu ada berapa jam itu sampai zuhur. Itu bisa dicapai 8 sampai 10 juz. Setelah selesai zuhur menjelang asar, kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan, bisa lagi dikejar 4 juz sampai 5 juz. Menjelang berbuka puasa dapat lagi 2 juz.